Bab 221. Jika itu seseorang dari klan Zhang kami, atau jika itu seseorang dengan bakat luar biasa, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi dengan bakat yang sangat buruk dan bukan bagian dari klan Zhang kami. Taman Roh itu bukanlah misi biasa. Dapat dikatakan bahwa dari semua misi, merawat Taman Roh adalah pilihan terbaik. Terdapat banyak rumput spiritual di dalam taman spiritual, yang semuanya telah dibudidayakan dengan susah payah oleh orang-orang dari Sekte Awan Mengalir. Tentu saja, Taman Roh di dekat Kota Sembilan Puncak adalah Taman Roh kelas rendah. Namun, meskipun begitu, taman itu masih cukup bagus. Dari rumput spiritual yang ada di dalamnya, meskipun hanya diambil sedikit sesekali, itu sudah lebih dari cukup untuk seorang kultivator. Bagi keluarga kultivator seperti klan Zhang yang hanya memiliki sedikit kultivator, mereka sangat menginginkan tempat seperti ini. Kesempatan untuk memasuki Taman Roh adalah sesuatu yang akan diperjuangkan mati-matian oleh banyak orang. Namun, Chen Heng tidak memberikan kesempatan ini kepada seseorang dari klannya sendiri, melainkan kepada orang luar. Menurut pandangan Zhang Chong, kesempatan seperti ini sebaiknya diberikan kepada anggota keluarga. Bahkan jika diberikan kepada orang luar, setidaknya mereka harus memiliki nilai tambah dalam mengajak orang tersebut bergabung. Jadi, mendengar ucapan Zhang Chong, Zhang Ya mengangguk dan menghela napas, kakak klan mungkin ingin dia menjadi pendamping daunnya. Kalau tidak, mengapa dia melakukan ini? Sekalipun dia ingin mencari pendamping Dao, dia harus mencari seseorang dengan bakat luar biasa. Zhang Chong menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Ya, kau telah membuat pilihan yang tepat. Dunia ini tidak memiliki aturan ketat yang melarang pernikahan dalam keluarga. Demi menjaga kesucian, keluarga kultivator sering menikah dalam keluarga." Menurut pandangan Zhang Chong, Zhang Ya dan Chen Heng akan sangat cocok menjadi rekan Dao. Ini. Mendengar ucapan Zhang Chong, Zhang Ya menundukkan kepala, pipinya sedikit memerah. "Yaer bersedia, tapi saudara klan," katanya dengan suara lirih. Namun, sebagai seorang kultivator, Zhang Chong tentu saja mampu mendengarnya. Mendengar ucapan Zhang Ya, dia tersenyum dan berkata, "Bagus kau bersedia, Yaer. Jangan khawatir, aku akan mengatur masa depanmu." Zhang Ya baru pergi setelah mereka mengobrol beberapa saat. Saat mereka sedang berbicara, Chen Heng dan Hou Juan berjalan ke tempat lain. "Disinilah aku tinggal. Jika adik magang muda Hou tidak punya tempat tinggal, kau bisa tinggal di sini," kata Chen Heng sambil tersenyum tipis, "tidak akan ada yang mengganggumu di sini, dan adik magang muda bisa tinggal di sini dan pergi bersama kita di masa depan." "Jika memang begitu, aku akan merepotkanmu," kata Hou Juan serius sambil mengangguk. Melihatnya mengangguk, Chen Heng tidak berkata apa-apa lagi dan masuk. Kali ini, seluruh klan Zhang telah mendengar tentang hal ini. Bukan hanya Zhang Chong, pemimpin klan, tetapi juga ayah dan ibu dari Chen Heng yang mengetahui hal itu. Chen Heng kembali ke kediamannya berdasarkan ingatannya. Identitas aslinya hanyalah bagian dari cabang tambahan klan Zhang, tetapi setelah bakatnya ditemukan, statusnya meningkat dengan cepat. Ini adalah hal yang cukup normal. Lagi pula, bagi keluarga kultivator, memiliki bakat kultivasi lebih penting daripada apapun. Setelah mengetahui bahwa Chen Heng memiliki bakat kultivasi, perawatannya menjadi jauh lebih baik. Dibandingkan dengan kenangan di benaknya, tempat tinggalnya telah banyak berubah. Dekorasinya menjadi jauh lebih mewah, dan ada berbagai macam perubahan lainnya. Setelah masuk, seorang pria dan seorang wanita parubaya sedang menunggu di sana, dengan dua anak kecil di samping mereka. Pria dan wanita ini adalah ayah dan ibu dari identitas Chen Heng, dan kedua anak itu adalah adik laki-laki dan adik perempuan dari identitasnya. Karena mereka telah menerima kabar tentang kembalinya Chen Heng, mereka berdua sudah lama menunggu di sini. Melihat Chen Heng, wajah mereka berseri-seri. Melihat Chen Heng, kedua anak itu tampak sangat penasaran. Setelah kembali ke kediamannya dan makan bersama keluarga intinya, Chen Heng pergi dan menuju ke tempat lain. Dia berjalan-jalan, merasakan perubahan-perubahan yang terjadi, sebelum akhirnya menemukan tempat yang tenang untuk bercocok tanam. Baginya, segala sesuatu di sini cukup membosankan, dan dia bercocok tanam untuk mengisi waktu luang. Tentu saja, ketika dia sedang senggang, dia akan pergi menemui Hou Juan dan mengajarinya beberapa kali. Setelah menginap di kediaman Zhang selama beberapa hari, Chen Heng menuju ke Taman Roh. Misi untuk menjaga Taman Roh adalah misi yang telah ia cari, dan saat itu hanya untuk mempermudah urusannya sendiri. Namun, karena dia telah menerima misi ini, dia harus benar-benar melaksanakannya. Selain itu, lingkungan di Taman Roh lebih baik daripada di luar, dan akan lebih baik untuk bercocok tanam di sana.
Tidak banyak yang terjadi dalam perjalanan ke sana. Taman spiritual di luar kota 9 puncak tidak terlalu besar, dan ada 5 kultivator yang menjaganya. Salah satu dari mereka telah pergi sebelumnya, dan Chen Heng datang ke sini untuk menggantikan posisinya. Para kultivator lainnya cukup apatis terhadap kedatangan Chen Heng. Mereka tidak antusias, juga tidak terlalu dingin. Chen Heng sudah terbiasa dengan sikap seperti itu dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, setelah hanya 2 bulan, sikap orang lain berubah drastis. Ini wajar. Hanya dalam 2 bulan, kota 9 puncak mendengar kabar bahwa klan Zhang memiliki seorang ahli pemurnian baru, yang sangat berbakat dalam memurnikan benda-benda sihir. Emas selalu bersinar dimanapun berada, dan mereka yang memiliki kemampuan hebat akan selalu mudah mendapatkan rasa hormat. Ini sangat sederhana. Begitu saja, Chen Heng terus tinggal di sini. Setengah tahun berlalu begitu cepat. Baik bagi manusia biasa maupun kultivator, setengah tahun bukanlah waktu yang lama dan tidak dapat mengubah banyak hal. Namun, bagi Chen Heng dan orang-orang di sisinya, perubahan dalam setengah tahun itu sangat besar. Selama setengah tahun terakhir, dengan dukungan Chen Heng, Zhang Ya berhasil mencapai tingkat pemurnian roh level 2. Adapun Hou Juan, dia akhirnya melangkah melewati ambang pintu dan mencapai alam pemurnian roh. Meskipun kultivasi pemurnian roh tingkat 1 sangat lemah dan berada di posisi terbawah di antara semua kultivator, setidaknya dia bisa disebut sebagai kultivator dan bukan lagi manusia biasa. Bagi Hou Juan, ini adalah langkah yang sangat besar. Selain itu, klan Zhang juga telah banyak berubah karena kembalinya Chen Heng. Klan tersebut telah berkembang pesat dan meluas keluar. Bagi Chen Heng, segala sesuatunya pun tentu saja telah berubah. Reputasinya telah meningkat, dan hampir tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya di kota 9 puncak. Hampir setiap kultivator mengenal nama Zhang Hao, dan mereka tahu bahwa dia adalah seorang ahli pemurnian dari Sekte Awan Mengalir. Ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan. Selain hal-hal tersebut, terdapat banyak perubahan tersembunyi lainnya. Saat langit semakin gelap, lingkungan sekitar pun menjadi sangat gelap. Saat bulan purnama muncul di langit, pemandangan di sekitarnya berubah. Chen Heng keluar dari kamarnya dan berjalan keluar. Ini dimulai lagi. Setelah mengamati pemandangan dan merasakan sesuatu di dalam tubuhnya, Chen Heng berpikir dalam hati. Dia bisa merasakan aura jahat di dalam tubuhnya bergejolak. Tampaknya ada kekuatan di kejauhan yang bangkit, beresonansi dengan aura jahat di tubuhnya. Selama setengah tahun terakhir, Chen Heng telah menekan aura jahat itu sepanjang waktu, dan dia tidak membiarkannya tumbuh. Aura jahat di tubuhnya terus bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya dari kejauhan. Chen Heng mengangkat kepalanya dan berpikir dalam hati. Apakah ini akan dimulai? Chen Heng tiba-tiba berpikir dalam hati. Pada saat itu, dia teringat pada Liu He, serta apa yang diwakili oleh aura jahat tersebut. Selama 6 bulan terakhir, selain bercocok tanam, ia juga mengumpulkan informasi. Aura jahat yang memasuki tubuhnya itu tampaknya adalah teknik benih iblis dari Sekte Iblis, yang sebelumnya dianggap telah punah. Rumor mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang disempurnakan oleh tokoh-tokoh setingkat Raja Iblis, dan mereka dapat mengendalikan orang lain tanpa mereka sadari. Konon, teknik ini sangat langka, hanya tokoh setingkat Raja Iblis yang mampu menciptakannya, dan teknik ini telah lama hilang. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya. Tampaknya ada tokoh penting yang muncul di Sekte Iblis dan sedang bersiap untuk membangun sesuatu di kerajaan Yue. Itulah yang sedang dipikirkan Chen Heng saat ini. Untuk sosok setingkat penguasa iblis yang merencanakan hal ini, tujuannya pasti tidak akan kecil. Sekarang, setelah sekian lama berlalu, beberapa rencana kemungkinan besar akan terungkap. Berdiri di sana, ekspresi Chen Heng tenang sambil berpikir dalam hati. Beberapa hari kemudian, dia menerima kabar dari Sekte Awan Mengalir. Mereka ingin aku kembali ke Sekte dan menjadi murid pengadilan dalam. Melihat surat di tangannya, Chen Heng merasa cukup terkejut. Benarkah? Di sampingnya, Zhang Ya tampak gembira, apakah itu berarti saudara klan akan segera menjadi murid pengadilan dalam? Mungkin memang akan begitu, jika semuanya berjalan lancar, kata Chen Heng sambil menggelengkan kepalanya. Namun, Chen Heng meletakkan surat itu ke samping, saya tidak punya rencana untuk pergi. Kenapa? Mendengar ini, Zhang Ya merasa cukup bingung dan bertanya, apa yang tidak baik dari kembali ke Sekte dan menjadi murid pengadilan dalam? Meskipun misi Taman Roh itu tidak buruk, mereka bisa tinggal di sini selamanya. Jika ini adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan, itu tidak masalah, tetapi karena dia bisa melakukan yang lebih baik, mengapa dia tidak pergi?
Chen Heng menatap Zhang Ya tetapi tidak berbicara, dan hanya menggelengkan kepalanya dalam hati. Kembali ke Sekte Awan Mengalir bukanlah hal yang buruk, tetapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Aura jahat yang bergejolak semalam adalah sebuah pertanda. Orang-orang dari Sekte Iblis kemungkinan besar akan segera bertindak, jadi jika dia pergi ke sana, dia mungkin hanya menyerahkan dirinya sendiri kepada mereka. Bahkan, surat ini mungkin saja palsu, dan tujuannya hanya untuk mengumpulkan orang-orang kembali agar mereka semua ditangkap sekaligus. Namun, Chen Heng tidak menjelaskan semua ini. Di samping itu, Zhang Ya memperhatikan Chen Heng, yang masih tampak bingung. Waktu berlalu perlahan. Di tempat lain, di sebuah altar tinggi, suara-suara terus bergema. Kami dengan hormat menyambut Raja Iblis. Suara-suara terdengar. Di bawah, banyak murid Sekte Iblis berdiri berkerumun, dengan ekspresi penuh semangat di wajah mereka. Di atas altar, berdiri seorang pemuda tinggi dan agak pucat, mengenakan jubah hitam. Ketika sosok itu muncul, semua orang berlutut dan menatap pemuda itu dengan penuh kegembiraan. Melaporkan kepada Raja Iblis, kami telah memasang jaring iblis di 5 sekte terbesar di kerajaan Yue. Raja Iblis dapat menaklukkan mereka hanya dengan satu perintah. Setelah menaklukkan kelima sekte ini, seluruh wilayah kerajaan Yue akan menjadi milik Sekte Iblis. Saat berbicara di sana, para murid Sekte Iblis semuanya tampak sangat gembira melihat pemuda itu. Penguasa Iblis, berikan perintahnya. Kami bersumpah untuk mengikuti Raja Iblis sampai mati. Berbagai macam teriakan terdengar. Duduk di atas altar, ekspresi pemuda itu tampak tenang. Melihat para murid Sekte Iblis yang berkumpul padat, dia hanya melambaikan tangannya. Gelombang energi magis tak berbentuk menyapu keluar, seolah-olah menekan segalanya. Di sekitarnya, semua suara menghilang. Semua orang berlutut di sana, dengan penuh antusias memandang pemuda itu dan menunggu perintahnya. Aktifkan benih iblis setelah 3 hari. Sambil menatap para murid Sekte Iblis di bawah, pemuda itu dengan tenang berkata, aku ingin kelima sekte kerajaan Yue lenyap dalam waktu 1 bulan. Musnahkan! Musnahkan! Suara-suara terus bergema. Setelah pemuda itu berbicara, semua orang mulai meraung dan berteriak. Di kejauhan, ketika Raja Iblis turun ke kerajaan Yue, tubuh Chen Heng membeku seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan dia secara naluriah melihat ke kejauhan. Aura ini, ekspresi Chen Heng tenang saat ia memikirkan sesuatu. Apakah sudah dimulai? Chen Heng menatap ke kejauhan dalam diam. Di sana, kabut hitam mulai menyelimuti daratan. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Heng terus tinggal di dalam Taman Roh. Para petani lainnya semuanya telah pergi. Tampaknya mereka semua telah menerima surat yang serupa. Selain Chen Heng, keempat orang lainnya telah pergi. Dengan demikian, Chen Heng adalah satu-satunya kultivator yang tersisa di Taman Roh. Tentu saja, itu hanya dari segi orang yang mengelolanya. Sebenarnya, selain kelima manajer tersebut, ada banyak orang yang melakukan pekerjaan serabutan. Jika hanya ada 5 orang yang merawat Taman Roh sebesar itu tidak akan cukup. Ada banyak manusia biasa, serta kultivator lain, seperti Zhang Ya dan Hou Juan. Kepergian keempat orang lainnya bukan berarti operasi di sini berhenti. Hanya saja keadaan menjadi sedikit lebih rumit. Setelah berjalan melewati Taman Roh, Chen Heng sampai di suatu tempat. Di sana, Zhang Ya sedang memegang batu spiritual dan mengamati pertumbuhan beberapa rumput spiritual. Melihat Chen Heng, dia merasa cukup terkejut, saudara klan. Pergilah dan kirim orang untuk memberitahu klan, kata Chen Heng pelan, jangan meninggalkan kota 9 puncak untuk beberapa waktu ke depan. Setelah itu, Chen Heng tidak lagi memperhatikan Zhang Ya dan meninggalkan tempat tersebut. Melihat kepergian Chen Heng, Zhang Ya tampak bingung, tidak tahu harus berkata apa. Dia sepertinya memahami sesuatu, namun di saat yang sama juga merasa tercengang. Mungkinkah sesuatu akan segera terjadi? Ia bertanya-tanya dalam hati, merasa sangat gugup. Setelah pergi, Chen Heng berjalan-jalan di Taman Roh. Chen Heng melihat sekeliling, yang semuanya tampak sangat familiar baginya. Selama beberapa bulan terakhir, meskipun dia tidak terlalu banyak mencurahkan usaha untuk tempat ini, dia tetap menghabiskan cukup banyak waktu di sini. Tidak ada yang terlalu istimewa tentang tempat ini, tetapi tempat ini memberikan rasa kedamaian. Setelah berjalan-jalan sebentar, Chen Heng berbalik dan pergi. Pada periode waktu berikutnya, Chen Heng tidak melakukan banyak hal dan hanya tinggal di sini. Namun, diam-diam dia sedang mengumpulkan informasi intelijen tentang lingkungan sekitarnya. Meskipun dia tinggal di sini, tentu saja ada orang-orang yang mengumpulkan informasi untuknya.
Untuk menghindari perhatian, ketika berada di Sekte Awan Mengalir, Chen Heng tidak berani bertindak berlebihan. Namun, setelah tiba di tempat terpencil seperti Kota Sembilan Puncak, Chen Heng memiliki lebih sedikit kekhawatiran. Secara kasat mata, dia hanyalah seorang manajer taman roh biasa, sekaligus seorang ahli pemurnian, tetapi secara diam-diam, dia juga melakukan banyak hal lain. Dalam 6 bulan terakhir, ada beberapa kultivator solo yang mendapatkan kesempatan beruntung dan kehidupan mereka berubah. Sebenarnya, semua hal ini berkaitan dengan Chen Heng. Lagi pula, untuk mendapatkan lebih banyak poin, dia tidak bisa hanya fokus pada kultivasi saja dan harus mencoba memengaruhi orang lain. Selain itu, jika ia ingin memengaruhi orang lain sebanyak mungkin, ia tidak bisa hanya mengandalkan dirinya sendiri, ia juga perlu melibatkan orang lain untuk memengaruhi orang lain. Hanya dengan melakukan itu dia bisa menciptakan faksi sendiri dan memengaruhi lebih banyak orang. Oleh karena itu, ia perlu menciptakan faksi sendiri. Chen Heng sudah melakukan ini sejak lama. Meskipun belum terlalu besar, itu sudah cukup untuk mengumpulkan beberapa informasi. Sepertinya sesuatu akhirnya terjadi. Hanya dalam beberapa hari, segala macam berita tersebar luas. Banyak kultivator iblis muncul di mana-mana. Mereka berasal dari Sekte Iblis dan bukan kultivator dari Kerajaan Yue. Orang-orang ini telah bersembunyi di dalam 5 sekte utama dan tiba-tiba muncul pada suatu malam seolah-olah mereka telah merencanakannya. Dalam sekejap, kelima sekte tersebut telah menerima pukulan besar dan runtuh. Chen Heng tidak mengetahui bagaimana keadaan di 4 sekte lainnya, tetapi situasi di Sekte Awan Mengalir sangat genting. Berdasarkan informasi yang diterima Chen Heng, bahkan ada beberapa tetua yang mengkhianati sekte dan memimpin murid-murid mereka untuk memberontak. Mereka telah melawan pemimpin sekte dan pengikutnya serta melukai mereka. Pemimpin sekte mengalami luka parah dan terpaksa mundur ke tempat rahasia. Setelah itu, mereka hampir tidak mampu mempertahankan Sekte Awan Mengalir. Saat berbicara di sana, orang yang berada di depan Chen Heng tampak tidak percaya. Apakah menurutmu ini aneh? Chen Heng menatap orang ini, bagaimana mungkin ada begitu banyak pengkhianat di Sekte Awan Mengalir? Orang yang berdiri di depan Chen Heng adalah seorang tetua. Dia pernah menjadi kultivator tunggal di Kota Sembilan Puncak, dan karena bakatnya tidak terlalu bagus, dia tertit di tingkat pemurnian roh level 2. Dalam beberapa bulan terakhir, Chen Heng telah menerimanya dan menugaskannya untuk bertanggung jawab atas wilayah di dekatnya. Bukan seperti itu persisnya. Di depannya, Huang Nong menggelengkan kepalanya, memasang ekspresi hormat di wajahnya, hanya saja, bahkan para tetua pun mengkhianati sekte ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Menurut pandangannya, para tetua semuanya memiliki status dan kekuasaan yang besar dan tidak kekurangan apapun. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mengkhianati sekte tersebut. Jika itu adalah kultivator solo biasa, mereka bisa melakukan berbagai hal untuk kultivasi dan masa depan mereka, tetapi tidak perlu seorang tetua untuk melakukan ini. Apa yang mereka inginkan? Dia tampak sangat bingung dan tidak mengerti. Memang begitulah sifat manusia. Mereka tidak pernah bisa puas, kata Chen Heng pelan sambil menggelengkan kepalanya, dari sudut pandangmu, para tetua tidak kekurangan apapun. Namun, bagi mereka, hal-hal itu belum cukup, dan mereka menginginkan lebih banyak lagi. Selain itu, pengkhianatan mereka mungkin bukan atas kemauan sendiri. Banyak yang bukan sukarelawan. Mendengar itu, Huang Nong merasa cukup terkejut. Bagaimana mungkin pemberontakan tidak bersifat sukarela? Mungkinkah mereka telah diperas? Dia memikirkan banyak hal tetapi tidak berani bertanya, dan dia terus berdiri di sana hormat nunggu perintah Chen Heng. Jika dibandingkan, Chen Heng mengetahui lebih banyak hal. Benih iblis dari hari itu masih berada di dalam tubuhnya. Berdasarkan benih iblis di tubuhnya, tampaknya ada orang di sekte air yang berada dalam posisi yang sama dengannya. Mungkin para pengkhianat itu tidak mengkhianati sekte tersebut dengan sukarela, tapi benih di dalam tubuh mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tentu saja, benih iblis biasa tidak akan mampu mempengaruhi tokoh tingkat tetua. Mereka akan mudah dan disingkirkan. Ada berbagai jenis benih iblis, dan mungkin ada orang-orang yang lebih kuat yang bertindak melawan orang-orang tingkat tetua. Ini sepenuhnya mungkin. Kemunculan benih iblis menandakan bahwa tidak ada satu penguasa iblis. Keberadaan seperti Raya Iblis melampaui kemampuan Sekte Awan Mengalir untuk menghadapinya. Setidaknya, di dalam Sekte Awan Mengalir, tidak ada seorang pun yang dapat menyaingi seorang penguasa iblis. Lagi pula, kerajaan Yue hanyalah sebuah kerajaan kecil, dan sejak awal tidak memiliki banyak kultivator.
Di dalam kerajaan Yue, 5 sekte utama adalah penguasa tertinggi, tetapi bagi orang-orang di luar, hal itu belum tentu demikian. Seorang Raja Iblis melampaui kemampuan yang dapat ditangani oleh 5 sekte utama kerajaan Yue. Memikirkan hal itu, Chen Heng mau tak mau menggelengkan kepalanya dalam hati. Tidak jauh dari situ, seseorang bergegas menghampiri Huang Nong dan melaporkan beberapa hal. Setelah itu, ekspresi Huang Nong langsung berubah dan menjadi sangat muram. Tuan, Huang Nong menoleh ke Chen Heng dan berkata, beberapa murid sekte iblis telah datang. Saat itu, di luar kota Nine Peaks, terdengar teriakan dan suara pertempuran. Para pengikut sekte iblis tidak datang ke kerajaan Yue tanpa tujuan. Alasan mereka datang ke sini adalah untuk mengambil darah ki manusia dari kerajaan Yue dan menggunakannya sebagai makanan dan sumber daya. Bagi para kultivator biasa, hal terpenting adalah ki spiritual dan batu spiritual. Hal yang sama juga berlaku untuk kultivator iblis. Hanya saja, bagi para kultivator iblis, yang setara dengan energi spiritual dan batu spiritual adalah makanan berupa darah. Darah, daging, dan jiwa manusia fana merupakan sumber daya yang sangat penting bagi para kultivator iblis. Itulah sebabnya para kultivator iblis disebut demikian. Selama mereka memiliki cukup makanan darah dan jiwa, mereka dapat dengan cepat menjadi lebih kuat dan menembus hambatan. Inilah alasan mengapa sekte iblis menyerang kerajaan Yue. Selain mengambil kekayaan dan sumber daya dari 5 sekte kerajaan Yue, ada juga manusia biasa dari kerajaan Yue. Itulah hal yang paling menarik minat mereka. Meskipun batu spiritual dan ki spiritual biasa penting bagi mereka, hal ini juga berlaku untuk makanan darah manusia biasa. Setelah menumpas 5 sekte kerajaan Yue, mereka segera mengirimkan kultivator iblis kemana-mana. Dalam perjalanan, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kerangka, dan mereka diserap oleh benda-benda sihir. Bahkan jiwa mereka pun tidak luput dan dimurnikan menjadi esensi iblis untuk dilahap. Kemanapun para kultivator iblis itu pergi, mereka akan membantai semua makhluk hidup, menyebabkan orang-orang bergidik. Selama proses ini, beberapa orang secara alami akan menolak dan tidak akan menyerah begitu saja. Namun, hal ini sia-sia. Kota 9 Puncak agak terpencil, tetapi tetap merupakan kota besar dengan banyak penduduk, sehingga menarik perhatian para kultivator iblis. Di dalam aula besar di kota Nine Peaks, banyak orang berkumpul. Sekte iblis akan segera tiba, seseorang berdiri di sana dan memandang rendah semua orang, dengan ekspresi serius di wajahnya, semua yang hadir di sini adalah pahlawan kota 9 Puncak atau pemimpin klan. Apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi serangan ini? Tolong beri saya beberapa ide. Ekspresinya serius saat berbicara, tampak cukup gugup. Sebenarnya, bukan hanya dia, semua orang yang berkumpul di sini merasakan hal yang sama. Zhang Chong juga hadir di sini sebagai pemimpin klan Zhang. Berdiri di antara kelompok itu, posisinya lebih dekat ke depan, dan wajahnya juga pucat pasi. Orang-orang dari sekte iblis memiliki momentum yang sangat besar. Aku khawatir, kita tidak akan mampu menghentikan mereka, kata seseorang perlahan. Kita harus menghentikan mereka dengan segala cara, ekspresi penguasa kota tampak muram saat dia berkata, jika tidak, mereka akan membunuh kita semua dan melahap tubuh kita. Prioritas utama kita seharusnya adalah mencari tahu seberapa kuat pasukan mereka sebelum kita membuat rencana apapun, seseorang mengerutkan kening saat berbicara. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan mengenal musuh, mereka bisa menang. Sekalipun mereka harus bertarung, setidaknya mereka perlu mengetahui berapa banyak orang yang dimiliki pihak lawan, serta tingkat kultivasi mereka. Jika tidak, jika mereka bahkan tidak mengetahui hal ini, bukankah mereka hanya akan bertindak tanpa arah? Mendengar kata-kata itu, penguasa kota 9 Puncak mengangguk, mengenai itu, kami memiliki beberapa informasi. Dari apa yang saya dengar, mereka memiliki 2 kultivator tingkat pemurnian roh 5 dan 1 kultivator tingkat pemurnian roh 9. Penyempurnaan roh tingkat 9. Mendengar itu, pupil mata semua orang menyempit. Kedua kultivator tingkat pemurnian roh 5 itu tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Berdiri di antara kelompok itu, Zhang Chong mengerutkan kening, tapi kultivator tingkat pemurnian roh 9. Pemurnian roh tingkat 9 ini adalah puncak dari ranah pemurnian roh, dan hanya satu langkah lagi menuju pembangunan fondasi. Keberadaan semacam ini benar-benar di atas kemampuan kultivator alam pemurnian roh biasa, dan orang biasa sama sekali tidak akan mampu menandingi mereka. Di antara mereka yang hadir, penguasa kota 9 Puncak memiliki tingkat kultivasi tertinggi, tetapi hanya tingkat pemurnian roh level 8. Dia sama sekali tidak akan mampu menandingi orang itu.
Lagi pula, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh para kultivator iblis itu dan berapa banyak jiwa yang telah mereka kumpulkan. Itu adalah sesuatu yang akan semakin memperkuat mereka. Dengan hal-hal tersebut, kultivator iblis itu mungkin mampu menyaingi kultivator pembangunan fondasi. Memikirkan hal itu, semua orang merasa cukup khawatir. Saudara Taois mana yang ingin berurusan dengan dua kultivator tingkat pemurnian roh 5? Tanya penguasa kota 9 puncak dengan tatapan tulus. Sayang sekali, sebagai tanggapan, semua orang yang hadir tetap diam. Ekspresi mereka semua sangat serius, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Namun, tidak seorang pun berbicara. Bagi mereka, pemurnian roh tingkat 5 sama sekali tidak lemah. Kota 9 puncak hanyalah tempat kecil yang terpencil, dan pemurnian roh tingkat 5 berada di dekat puncaknya. Selain beberapa orang, kebanyakan orang sama sekali tidak akan mampu menandingi mereka. Hal ini semakin diperkuat mengingat musuh-musuh tersebut adalah kultivator iblis. Di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, kekuatan tempur kultivator iblis biasanya lebih kuat. Hal ini karena mereka yang berada di jalur iblis lebih fokus pada kekuatan tempur daripada kultivasi. Prinsip mereka adalah bahwa yang kuat memangsa yang lemah, dan mereka semua menempuh jalan yang berdarah. Dibandingkan dengan kultivator biasa, lingkungan mereka cukup miskin, tetapi kekuatan tempur mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dibandingkan dengan mereka, para kultivator biasa sama sekali bukan tandingan mereka. Dalam konteks manusia biasa, ini adalah perbedaan antara seseorang yang fokus pada perolehan pengetahuan dan seseorang yang bertempur dalam peperangan sepanjang hari. Kultivasi pemurnian roh tingkat 5 cukup berbahaya, dan jika seseorang tidak berhati-hati, ia bisa jatuh. Semua orang terdiam, dan baru setelah beberapa saat seseorang berbicara. Jika Tuan Kota tidak keberatan, orang tua ini bersedia mengikat salah satu dari mereka, kata seorang tetua. Mendengar itu, semua orang menoleh. Di antara kelompok itu, orang ini tampak cukup tua, dia adalah kepala klan keluarga Zhang, Zhang Chong. Jadi, dia adalah pemimpin klan Zhang. Melihat Zhang Chong, penguasa kota 9 puncak menunjukkan ekspresi menyadari sesuatu di wajahnya dan menghela napas lega. Bagaimanapun juga, setidaknya ada seseorang yang bersedia. Orang tua ini semakin lemah dan hanya mampu menangani satu orang. Saya harus meminta bantuan sesama penganut Tao untuk menangani yang lainnya, kata Zhang Chong dengan serius. Jangan khawatir, tetua Zhang, kata penguasa kota 9 puncak sambil mengangguk. Bukan hanya dia, semua orang di sini mengerti. Meskipun pemimpin klan Zhang memiliki kultivasi pemurnian roh tingkat 6, dia sudah sangat tua dan tidak dapat menggunakan kekuatannya secara penuh lagi. Ditambah lagi dengan fakta bahwa kultivator iblis cukup kuat, ada kemungkinan Zhang Chong akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Baginya, mampu mengikat salah satu dari mereka saja sudah cukup bagus. Tentu saja, tidak akan ada yang mengeluh. Kalau begitu, orang tua ini akan mengurus orang yang lain, kata orang lain dengan lembut. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah pemimpin klan dari klan makmur lainnya. Kultivasinya juga berada di tingkat pemurnian roh 6, dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengikat kultivator iblis tingkat pemurnian roh 5. Itu bagus. Mendengar orang itu berbicara, ekspresi penguasa kota 9 puncak membaik dan dia berkata, kalau begitu, aku akan memimpin semua orang untuk menghadapi kultivator iblis tingkat pemurnian roh 9 itu. Sebagai penguasa kota 9 puncak, kultivasinya tentu saja tidak lemah, dan dia adalah yang terkuat di sini. Dia telah mencapai tingkat pemurnian roh level 8 dan hanya satu tingkat di bawah level 9. Dengan dukungan dari semua orang, bersama dengan formasi agung kota 9 puncak, itu akan cukup. Sekalipun mereka tidak bisa mengalahkannya, setidaknya mereka bisa bertahan melawannya. Memikirkan hal itu, semua orang dalam hati menghela napas lega. Ketika mereka tiba-tiba mendengar tentang serangan para kultivator iblis, mereka sangat terkejut dan panik. Setelah mendengar pengaturan dari penguasa kota 9 puncak, mereka pun bisa tenang. Kekuatan para kultivator iblis ini tampaknya tidak sebesar yang mereka harapkan. Memang, sekte iblis telah mampu melukai 5 sekte kerajaan Yue dengan parah hanya dalam satu malam. Ini sungguh mengejutkan. Namun, karena mereka telah melakukan hal ini, kekuatan mereka terbatas, dan tidak banyak orang yang dapat mereka kirimkan. Kerajaan Yue tidak terlalu kecil, dan terdapat banyak kota di dalamnya. Jika para kultivator iblis ingin mengalahkan masing-masing dari mereka, mereka harus membagi kekuatan mereka. Mengingat kota 9 puncak sangat terpencil, para kultivator iblis tidak akan mengirim terlalu banyak pasukan mereka ke sini.
Ketika saatnya tiba, mereka hanya perlu melawan dan memaksa para kultivator iblis itu pergi. Ketika para kultivator iblis meninggalkan kerajaan Yue, fondasi mereka akan tetap ada di sini, dan keadaan akan kembali seperti semula. Setelah memikirkan hal itu, semua orang menghela napas lega dan merasa jauh lebih rileks. Beberapa hari kemudian, kabar buruk terus berdatangan. Para kultivator iblis tiba-tiba menyerang dan merebut banyak wilayah. Berdasarkan kekuatan yang mereka tunjukkan, tampaknya bukan 3 orang, melainkan 5 orang. Selain itu, salah satunya berada di gedung yayasan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar berada di atas para kultivator ranah pemurnian roh. Bahkan kultivator tingkat pemurnian roh 9 pun tidak akan mampu menghadapi kultivator pembangunan fondasi sama sekali. Begitu mendengar berita ini, kota Nine Peaks pun gempar. Gambar. Saat itu, tak seorang pun berani berpikir untuk melawan, dan semua orang mulai memikirkan cara untuk pergi. Namun, saat itu sudah agak terlambat. Jadi, tempatnya di sini. Seorang tetua renta yang mengenakan jubah hitam datang ke Taman Roh. Tetua itu menatap ke depan dan merasakan energi spiritual sebelum mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di daerah ini sangat kuat. Energi spiritual berkobar ke segala arah tetapi terikat oleh formasi pengumpul roh, sehingga tidak dapat meninggalkan wilayah tersebut. Energi spiritualnya sangat pekat, dan aroma rumput spiritual tercium dari kejauhan. Merasakan semua itu, orang yang lebih tua tak kuasa menahan senyum. Sangsi sudah menuju ke kota dan seharusnya cukup untuk menumpas mereka. Menurut informasi yang didapat, Taman Roh ini memiliki pengelola tanpa nama. Tetua itu terkekeh sambil kilatan cahaya dingin muncul di matanya dan dia menjadi bersemangat. Pada umumnya, para kultivator yang mengelola Taman Roh tidak memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan ini terlebih lagi untuk Taman Roh di tempat terpencil seperti itu. Memiliki kultivasi pemurnian roh tingkat 4 adalah tingkat maksimal mutlak. Dengan kekuatan kelompok mereka, merebut tempat ini akan seperti mengambil permen dari bayi. Asalkan mereka membunuh manajer itu, Taman Roh ini akan menjadi milik mereka. Sambil berpikir ke sana, pria yang lebih tua itu menyeringai dan perlahan berjalan mendekat, bersiap untuk masuk. Di dalam Taman Roh, seorang gadis muda menatap kosong. Ki Iblis, kultivator iblis. Hou Juan menatap orang-orang yang berjalan mendekat, ekspresinya berubah. Saat ini, dia telah menjadi kultivator tingkat pemurnian roh sejati, dan dia bukan lagi manusia biasa. Dengan indera-inderanya, dia dapat dengan jelas merasakan ki iblis yang menakutkan dari tetua itu. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator sejati. Ki iblis sangatlah unik. Hanya mereka yang menguasai teknik iblis dan membunuh makhluk hidup yang mampu menciptakannya. Ini adalah simbol kultivator iblis tingkat tinggi, dan hanya kultivator iblis dengan setidaknya tingkat pemurnian roh level 4 atau level 5 yang memilikinya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi. Sambil berpikir ke sana, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk pergi agar bisa memberitahu Chen Hang. Namun, tepat saat dia bergerak, suara kultivator iblis itu terdengar. Ada seseorang di sana. Suaranya terdengar agak terkejut saat dia menatap ke arah Hou Juan, tingkat kultivasi rendah, tetapi kemampuan menyembunyikan diri tidak buruk. Dia berbicara pelan sebelum melambaikan tangannya. Energi iblis berkumpul saat pedang iblis hitam menebas ke arah Hou Juan, hendak membelahnya menjadi 2. Mata Hou Juan membelalak. Namun, tepat sebelum pedang iblis itu mencapai Hou Juan, pedang itu langsung menghilang. Oh! Melihat ini, tetua itu merasa cukup terkejut. Ternyata ada yang datang, terdengar suara dari depan. Sesosok pria tua muncul, ia mengenakan jubah dan berpenampilan sederhana, tampak seperti petani biasa. Berjalan mendekat dari kejauhan dan menatap kultivator iblis itu, dia tampak agak terkejut, seperti yang dikatakan Tuan, kita tidak boleh lengah di sini. Itu adalah Huang Nong. Siapakah kau? Kultivator iblis itu menyipitkan matanya sambil menatap Huang Nong, apakah kau manajer tempat ini? Dia diam-diam membuat persiapan untuk pergi kapan saja. Agar orang itu dapat dengan mudah menangkis serangannya, kekuatannya tidaklah lemah. Dia mungkin tidak mampu mengalahkan orang ini. Daripada melawannya, lebih baik mundur dan menyingkirkannya setelah sangsi datang. Kultivator iblis itu berdiri di sana dan berpikir dalam hati. Aku. Mendengar ucapan kultivator iblis itu, Huang Nong tersenyum, aku bukan manajer di sini. Namun, aku seharusnya cukup mampu untuk membunuhmu. Setelah berbicara, dia berjalan maju dan mengayunkan tangannya ke bawah. Tekanan dahsyat menerjang keluar. Tepat ketika kultivator iblis itu hendak mundur, tubuhnya membeku dan tidak dapat bergerak.
Sesaat kemudian, sebuah tangan besar menekan ke bawah, membanting kepalanya ke tanah. Bang! Darah merah menyembur keluar, dan dalam sekejap, seorang kultivator iblis tingkat pemurnian roh level 6 tewas. Di tempat lain. Betapa ramainya, Chen Hang berjalan-jalan di kota. Sekitarnya cukup gelap. Kota 9 puncak memang cukup terpencil, tetapi itu hanya bagi para kultivator. Bagi manusia biasa, tempat ini cukup baik, dan mereka merasa tempat ini cukup makmur. Namun, saat ini, jalanan tampak cukup suram. Sejumlah besar darah menodai sekitarnya. Sepertinya aku datang tepat waktu. Saat ini, pertempuran masih berlangsung di kota tersebut. Merasakan gelombang energi magis, Chen Hang dalam hati menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan maju. Penguasa kota 9 puncak dan yang lainnya berada di sini, dan banyak orang terluka atau tewas. Seorang kultivator iblis tingkat pembangunan fondasi tiba-tiba turun dan mulai bertarung dengan mereka, mengakibatkan banyak kematian dan luka-luka. Penguasa kota 9 puncak cukup tangguh, tetapi Zhang Chong dan beberapa orang lainnya telah gugur. Dibandingkan dengan yang lain, Zhang Chong telah tampil cukup baik. Saat ini ia sedang duduk di tanah, berlumuran darah dan debu. Kondisi mentalnya tampak baik-baik saja, tetapi wajahnya sangat pucat. Tampaknya dia tidak mengalami cedera serius. Alasannya bukan karena dia kuat, tetapi karena harta karun yang dibawanya. Duduk di tanah, Zhang Chong menatap batu giok di tangannya. Giok itu berwarna putih dan tampak seperti giok biasa. Namun, saat itu, ketika kultivator iblis pembangun fondasi menyerbu, giok ini telah memblokir serangan dari kultivator iblis tersebut. Inilah sebabnya mengapa Zhang Chong masih baik-baik saja dan tidak terluka oleh kultivator iblis itu. Giok ini diberikan kepadanya oleh Chen Hang. However, melihat giok ini, Zhang Chong tampak memikirkan sesuatu dan ekspresinya sedikit berubah. Di depan, penguasa kota 9 puncak masih bertempur. Yang mengejutkan adalah bahwa penguasa kota 9 puncak ternyata menyembunyikan kekuatannya. Dari penampilannya, tampaknya dia belum mencapai tingkat pemurnian roh level 8, melainkan sudah mendekati pembangunan fondasi. Meskipun memiliki kultivasi yang begitu tinggi, dia tidak menunjukkannya dan malah menyembunyikannya. Inilah mengapa dia mampu terus bertarung dengan kultivator iblis pembangun fondasi hingga sekarang. Jika tidak, dia pasti sudah lama seperti Zhang Chong dan yang lainnya, terbaring tak bergerak di sana. Boom, boom, boom. Suara-suara terus terdengar, dan sosok lain terlempar keluar dan jatuh menghantam tanah. Akhirnya selesai. Setelah berurusan dengan penguasa kota 9 puncak, kultivator iblis pembangunan fondasi tersenyum dingin dan berhenti, butuh banyak usaha bagiku untuk menghadapi kalian semua. Dia menatap dingin orang-orang yang tergeletak di tanah. Duduk di tanah, Zhang Chong dan yang lainnya menghela napas dalam diam. Mereka sudah bisa melihat apa yang akan terjadi pada mereka. Hasilnya pasti tidak akan bagus, itu sudah pasti. Apa manfaat yang bisa didapat dari jatuh ke tangan kultivator iblis? Sekalipun mereka tidak dibunuh sekarang, kemungkinan besar itu adalah bagian dari rencana mengerikan di masa mendatang. Di tanah, para pemimpin klan yang terluka menatapnya dengan marah. Jika tatapan bisa membunuh, kultivator iblis ini pasti sudah mati ratusan kali. Namun, semua itu sia-sia. Melihat orang-orang itu dan tatapan mereka, kultivator iblis dari fondasi pembangunan tertawa dingin dan hendak menangkap mereka semua. Namun, saat itu, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di sisinya, para bawahannya semuanya membeku. Mereka semua berada dalam pose yang sama tetapi telah berhenti bergerak, sehingga tampak sangat unik. Mereka tampak seperti patung hidup. Sebagian dari orang-orang itu masih memasang senyum dingin dan tatapan meremehkan di wajah mereka. Siapakah itu? Melihat ini, ekspresi kultivator iblis dari bangunan fondasi menjadi serius. Dia melihat sekeliling. Dia bisa merasakan bahwa suasana di sekitarnya telah berubah. Jelas sekali, seseorang telah bertindak dan memengaruhi area ini tanpa disadari oleh siapapun. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Di depan, muncul sosok pemuda yang berdiri di sana dan menatapnya. Dia tidak tahu dari mana pemuda itu berasal atau kapan dia tiba. Seolah-olah pemuda itu tidak memiliki kehadiran sama sekali. Jika dia tidak fokus, dia tidak akan bisa menemukannya. Sungguh menakutkan melihat orang ini bersembunyi tanpa suara di sini. Ekspresi kultivator iblis dari gedung fondasi berubah ketika dia bertanya, "Siapakah kau?" Gambar. Sejak awal, orang ini tampak cukup aneh, dan jika dia tidak bertanya, hatinya tidak akan tenang. Namun, pemuda itu tidak menjawab dan hanya menatapnya dalam diam.
Sesaat kemudian, saat kultivator iblis itu memperhatikan, pemuda itu mengangkat kepalanya dan perlahan mengulurkan tangannya. Kau. Tepat ketika kultivator iblis itu hendak berbicara, dia membeku. Sebuah lubang berdarah besar muncul di dadanya tanpa dia sadari. Darah mulai mengalir dan menetes ke tanah. Mata kultivator iblis dari gedung fondasi itu melebar dan menatap ke depan, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tak percaya bahwa ia akan mati di sini. Sesaat kemudian, dia terjatuh tak berdaya. Semua orang menjadi gempar. Di samping Zhang Chong, penguasa kota 9 puncak menatap sejenak sebelum berbalik dan menatap Zhang Chong. Jika saya ingat dengan benar, sepertinya ini seseorang dari klan tetua Zhang, kan? Kau menyembunyikannya dengan sangat baik, katanya pelan. Semua orang lainnya diam-diam menoleh dan juga menatap Zhang Chong dengan tatapan dalam. Untuk dapat dengan mudah membunuh kultivator iblis tingkat pembangunan fondasi, kultivasi semacam ini membutuhkan setidaknya tingkat puncak pembangunan fondasi. Pemimpin klan Zhang sebenarnya memiliki seseorang dengan kekuatan pembangunan fondasi yang sangat tinggi. Meskipun memiliki kekuatan ini, klan Zhang tidak mengungkapkannya dan malah menyembunyikannya dalam-dalam. Melihat Zhang Chong, semua orang menatapnya dengan aneh, tidak tahu harus berkata apa. Menatap mata semua orang, ekspresi Zhang Chong juga tampak cukup bingung. Dia bersumpah bahwa dirinya sama seperti mereka dan sama sekali tidak menyadarinya. Namun, dia tahu bahwa meskipun dia mengatakan ini sekarang, tidak seorang pun akan mempercayainya. Karena itu, dia duduk di sana dengan senyum getir dan tidak mengatakan apapun. Apakah dia hanya seorang kultivator pembangunan fondasi biasa? Setelah membunuh kultivator iblis itu, Chen Heng cukup terkejut. Kekuatan tempur kultivator iblis cukup besar, dan dia mengira akan menghadapi pertempuran besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berakhir hanya dengan satu serangan. Dia jauh lebih lemah dari yang diperkirakan. Sambil berpikir ke arah sana, dia dalam hati menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Pada saat itu, mayat kultivator iblis itu mulai bersinar dengan sedikit cahaya keemasan, dan energi tak berbentuk menyebar ke sekitarnya. Merasakan energi ini, ekspresi semua orang berubah. Ini buruk. Semua orang, termasuk Zhang Chong dan penguasa kota 9 puncak, mengenali apa ini, dan ekspresi mereka berubah muram. Sebuah alat untuk jiwa. Efek dari alat jiwa sangat sederhana, alat tersebut memungkinkan seseorang untuk memisahkan sebagian jiwanya dan mengirimkannya ke dalam alat tersebut. Alat ini dapat mengaktifkan sementara jiwa kultivator di dalamnya dan melepaskan energi sihir yang terkandung di dalamnya. Kultivator iblis itu berada di tingkat pembangunan fondasi, seberapa kuatkah alat jiwanya? Semua orang berpikir hal yang sama. Ekspresi Zhang Chong berubah saat dia membuka mulutnya, ingin menyuruh Chen Heng untuk segera pergi. Namun, semuanya sudah terlambat. Cahaya keemasan bersinar terang saat energi sihir murni meledak keluar. Seolah-olah senjata ilahi telah dilepaskan, dan daya penghancurnya sangat dahsyat. Jauh melampaui kekuatan yang sebelumnya dilepaskan oleh kultivator iblis pembangun fondasi. Saudara klan. Dari kejauhan, melihat ini, Zhang Ye menatap dengan terkejut. Sebilah pedang merah darah melayang turun, tampak seperti senjata yang dilemparkan oleh seorang dewa. Tepat pada saat berikutnya, sebuah lengan putih diturunkan. Itu hanya tindakan biasa, tetapi seketika menenangkan lingkungan sekitar. Di depan Chen Heng, pedang merah darah itu perlahan hancur dan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya perlahan menyebar keluar. Serangan dahsyat ini berhasil diblokir oleh Chen Heng begitu saja. Proses ini terlalu mudah, dan dari kejauhan, Zhang Chong dan yang lainnya tidak dapat memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Chen Heng berdiri sendirian di kejauhan, tampak cukup tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sepertinya serangan apokaliptik itu bukanlah apa-apa baginya. Ini, penguasa kota 9 puncak menatap Chen Heng sebelum menatap Zhang Chong, dengan tatapan serius di matanya, tetua Zhang, anggota klan Zhang Anda ini, tingkat kultivasinya seperti apa? Mendengar kata-katanya, semua orang menoleh dan memandang Zhang Chong. Namun, berbeda dari sebelumnya, mereka semua menunjukkan rasa takut dan terkejut di mata mereka, seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka melihat Zhang Chong. Ternyata, mereka semua salah paham. Aku, melihat tatapan semua orang, Zhang Chong membuka mulutnya tetapi hanya bisa tersenyum getir. Apa yang bisa dia katakan sekarang? Bagaimana jika dia sama sekali tidak tahu tentang hal ini? Selain fakta bahwa tidak ada yang akan mempercayainya, dia terlalu malu untuk mengatakan hal seperti itu. Bagaimana mungkin pemimpin klan Zhang tidak mengetahui bahwa klannya memiliki kultivator sekuat itu? Bahkan Zhang Chong sendiri pun tidak akan mempercayai hal seperti itu. Namun, memang itulah yang terjadi.
Zhang Chong tidak tahu apapun tentang Chen Heng. Lagi pula, kultivasi seorang kultivator adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Setelah Chen Heng kembali dari Sekte Awan Mengalir, Zhang Chong tidak menanyakan tentang kultivasinya, dan dia mengira kultivasinya sama seperti sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan seperti ini. Sambil memikirkan hal itu dan memandang Chen Heng, Zhang Chong merasakan perasaan campur aduk antara senang dan rumit. Pada akhirnya, Chen Heng adalah bagian dari klan Zhang. Mengingat kekuatannya yang begitu besar, ini berarti keluarga Zhang juga akan sangat kuat. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Chen Heng, setidaknya ia telah mencapai kultivasi pembangunan fondasi. Sambil berpikir ke arah sana, Zhang Chong berbalik dan menatap penguasa kota 9 puncak. Setelah bertahun-tahun lamanya, tibalah saatnya posisi penguasa kota 9 puncak berubah. Saat memikirkan hal itu, dia tak kuasa menahan senyum tipis. Perasaan tadi, berdiri di depan mayat kultivator iblis itu, Chen Heng teringat kembali pada perasaan itu dan tenggelam dalam pikirannya. Perasaan akibat pukulan itu masih melekat di tubuhnya. Berbeda dengan apa yang dipikirkan Zhang Chong dan yang lainnya, kekuatan saat itu bukan hanya puncak pembangunan fondasi, tetapi bahkan melampauinya. Seandainya konstitusi Chen Heng tidak istimewa, dia tidak akan mampu menahan pukulan itu. Bahkan seorang kultivator pembangunan fondasi sejati pun tidak akan mampu berdiri di sini dengan baik-baik saja. Mereka pasti sudah jatuh ke tanah sekarang. Di kejauhan, di depan sebuah altar, seorang pemuda sedang duduk di sana. Ia mengenakan jubah hitam dan tampak cukup misterius dan murung. Dia duduk bersila di sana dengan energi iblis berputar-putar di sekitar tubuhnya. Ketika alat jiwa itu dihancurkan oleh Chen Heng, dia bereaksi dan matanya sedikit berkedut sebelum perlahan membukanya. Ada apa? Seorang petugas datang dan bertanya dengan sopan. Bukan apa-apa, pria itu menggelengkan kepalanya dan melihat ke suatu arah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tanda dao yang kutinggalkan telah dihancurkan oleh seseorang. Apa? Pelayan itu tampak sangat bingung, dengan kekuatan Tuan, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Aku tidak tahu, pria itu menggelengkan kepalanya, 5 sekte kerajaan Yue telah dikalahkan, dan kerajaan Yue seharusnya tidak memiliki kultivator kuat lagi. Aku tidak pernah menyangka akan ada ikan yang lolos dari jaring. Sampaikan perintahku, beritahu para murid untuk berhati-hati dan jangan pergi ke kota 9 puncak, katanya setelah berpikir sejenak. Untuk bisa menghancurkan tanda milikku, mereka setidaknya harus memiliki kultivasi pembangunan fondasi. Tidak akan ada gunanya bahkan jika murid biasa pergi ke sana. Ya, petugas itu mengangguk sebelum pergi dengan hormat, meninggalkan pemuda itu. Setelah itu, pemuda itu tidak melakukan apapun lagi dan menutup matanya kembali. Waktu berlalu perlahan. Tak lama kemudian, sudah 2 bulan. Selama 2 bulan itu, kota 9 puncak telah mengalami perubahan besar. Yang paling jelas adalah adanya penguasa kota Nine Peaks yang baru. Chen Heng telah mengambil alih posisi tersebut, dan dia telah menjadi penguasa kota 9 puncak yang baru. Karena ulah para kultivator iblis, beberapa orang di kota 9 puncak telah tewas. Selama periode ini, klan Zhang dengan cepat melahap sumber daya keluarga lain dan menjadi semakin kuat. Musuh-musuh klan Zhang juga telah dibantai secara langsung oleh Zhang Chong. Pada akhirnya, klan Zhang memiliki hegemoni atas kota 9 puncak. Tentu saja, ini bukanlah masalah besar. Meskipun Nine Peaks City bukanlah kota kecil, letaknya cukup terpencil dan tidak terlalu dikenal oleh banyak orang. Tidak peduli bagaimana perubahan terjadi di sini, itu tidak akan memengaruhi seluruh dunia. Namun, setelah hari itu, para kultivator iblis semuanya mundur dari kota 9 puncak. Tampaknya orang di balik para kultivator iblis itu tahu bahwa tempat ini tidak boleh dianggap enteng, jadi tidak ada lagi kultivator iblis yang datang. Chen Heng tidak terkejut dan hanya menyuruh orang-orang membersihkan tempat itu, dan dia tidak melakukan banyak hal lain. Waktu berlalu perlahan, dan situasi di sekitarnya masih terus berubah. Invasi para kultivator iblis ke kerajaan Yue bukanlah invasi jangka panjang. Alasan mereka menyerang kerajaan Yue bukanlah karena mereka ingin merebut kerajaan Yue, melainkan karena mereka ingin melakukan penjarahan. Oleh karena itu, setelah terjadi kebuntuan, jumlah kultivator iblis di kerajaan Yue mulai berkurang dengan cepat. Terlepas dari penindasan di awal, seiring berjalannya waktu, kelima sekte tersebut mulai membalas dan perlahan-lahan mengusir para kultivator iblis yang tersisa. Saat ini, sekte iblis telah mencapai tujuannya. Mereka telah menjarah banyak sumber daya dan membantai banyak orang, memperoleh banyak makanan berupa darah. Selama proses ini, jumlah orang yang terluka atau tewas mencapai jutaan.
Ini akan cukup untuk menopang Sekte Iblis untuk sementara waktu. Tentu saja, Sekte Iblis juga memilih untuk pergi karena tekanan eksternal. Sekte Iblis bukannya tanpa saingan, dan ada faksi lain yang dapat mengancamnya. Sekte Fajar adalah salah satunya, dan kedua sekte tersebut telah bertarung selama bertahun-tahun. Hal itu terjadi karena mereka saling mengendalikan satu sama lain sehingga mereka tidak mampu berkembang terlalu jauh. Terjadi kekacauan internal di Sekte Fajar yang memberi Sekte Iblis kesempatan untuk menjarah lingkungan sekitar dengan cepat dan memperkuat diri. Meskipun demikian, Sekte Fajar dengan cepat bereaksi dan menghentikan Sekte Iblis untuk melangkah lebih jauh. Inilah alasan mengapa para kultivator iblis semuanya pergi. Jika tidak, mereka tidak akan keberatan untuk mengambil alih seluruh kerajaan Yue. Para kultivator iblis yang tersisa dengan cepat ditangani oleh pasukan yang tersisa dari kelima sekte tersebut. Meskipun kekacauan yang ditimbulkan oleh para kultivator iblis telah ditekan, ada beberapa hal yang tidak dapat diubah. Setelah pergolakan ini, kekuatan kelima sekte kerajaan Yue telah berkurang drastis, dan beberapa klan telah binasa. Ada banyak kota yang kosong, dan beberapa di antaranya hanya memiliki sedikit penduduk. Tampaknya setelah bencana ini, seluruh kerajaan Yue telah menerima pukulan berat, baik dari segi kultivator maupun manusia biasa. Mereka membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk pulih. Ini adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di tengah kekacauan, terdapat peluang-peluang baru. Selama bencana kultivator iblis itu, banyak keluarga kultivator yang jatuh, dan bahkan beberapa dari 5 sekte utama telah hancur. Meskipun mereka telah jatuh, operasi mereka masih tetap ada. Meskipun para kultivator iblis dapat menjarah benda-benda sihir dan batu roh, operasi yang telah ditetapkan di sini tidak dapat diambil alih. Hal-hal itu sangat penting bagi para kultivator. Bagi faksi dan kultivator yang tersisa, operasi yang ditinggalkan semuanya sangat berharga. Hal ini juga terjadi pada klan Zhang di kota 9 puncak. Setelah para kultivator iblis pergi, klan Zhang mulai melahap operasi klan-klan lain. Setelah itu, mereka memperluas wilayah kekuasaannya dan melahap banyak taman roh dan tambang roh. Dengan hal-hal tersebut, klan kecil ini menjadi penguasa. Di masa lalu, jika klan Zhang melakukan hal ini, akan timbul kemarahan dan pembalasan yang besar. Namun, tidak ada yang terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, semua orang melakukan hal-hal seperti itu. Satu-satunya perbedaan antara klan lain dan klan Zhang adalah seberapa banyak mereka melahap makanan. Semua faksi saling memangsa dan berkembang untuk sementara waktu, dan baru setelah beberapa bulan situasi di kerajaan Yue stabil dan tenang. 5 sekte kerajaan Yue mengumpulkan kembali kekuatan mereka dan merekrut murid-murid baru, dan faksi-faksi lain pun melakukan hal yang sama. Setelah bencana ini, hanya 3 dari 5 sekte tersebut yang tersisa. Bagi Chen Heng, tidak ada bedanya. Sekte awan mengalir masih ada, tetapi telah menerima pukulan berat. Chen Heng menerima kabar bahwa para pengelola taman roh yang telah kembali ke sekte semuanya telah meninggal, dan kultivator yang telah mengirimkan benih iblis ke dalam dirinya telah menghilang. Mungkin dia telah meninggal selama kekacauan atau pergi. Karena banyaknya anggota sekte awan mengalir yang telah gugur, para murid yang tersisa kini mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Chen Heng kembali berkunjung, dan karena keahlian pemurniannya yang luar biasa, ia langsung dipromosikan menjadi murid pengadilan dalam. Bagi Chen Heng dengan identitasnya yang sebelumnya, ini akan menjadi tujuan yang sangat sulit untuk dicapai, tetapi bagi Chen Heng, hal itu datang dengan sangat mudah. Chen Heng tidak terlalu terkejut dengan hal ini dan hanya menerimanya begitu saja. Namun, meskipun menjadi murid pengadilan dalam, Chen Heng tetap menghabiskan sebagian besar waktunya di kota 9 puncak dan jarang meninggalkannya. Waktu berlalu perlahan, dan tak lama kemudian, sudah 30 tahun berlalu. 30 tahun kemudian, dunia telah berubah sekali lagi. Pagi-pagi sekali, Chen Heng duduk bersila sendirian di halaman sambil memandang keluar dengan tenang. Sinar matahari pertama mulai turun, tampak indah dan mempesona. Di luar halaman terdapat sebuah taman. Di dalam taman itu, terdapat berbagai macam rumput roh yang mengeluarkan aroma yang lembut. Lingkungan sekitarnya diselimuti kabut energi spiritual, menciptakan pemandangan yang unik. Setelah 30 tahun, penampilannya tidak banyak berubah, dan dia masih terlihat cukup muda. Waktu seolah membeku baginya. Hanya pemandangannya saja yang berubah. Aku dengar ada perubahan di sekte awan mengalir. Di belakangnya, Zhang Ya berjalan mendekat dan berbicara dengan ekspresi hormat. Setelah adik magang muda Hou kembali, dia tidak hanya meraih juara pertama dalam kompetisi utama dan masuk ke istana dalam, tetapi dia bahkan diterima oleh seorang tetua, yang ingin menjadikannya murid pewaris sejati.
Dia berlutut di belakang Chen Hang sambil berbicara. Begitukah? Chen Hang mengangguk, tidak terlalu terkejut, dia sudah bersamaku selama 30 tahun. Sudah saatnya. Semua ini berkat ajaran kakak klan, kata Zhang Ya dengan serius, jika bukan karena bimbinganmu, kultivasi saudari magang junior Hou tidak akan pernah mencapai tingkatnya saat ini. Selama 30 tahun terakhir, Chen Hang telah memperlakukan Hou Juan dengan sangat baik. Dia tidak hanya memberikan nasihat kultivasi kepadanya, tetapi juga memberinya banyak sumber daya yang bermanfaat. Dengan perlakuan seperti ini, terlepas dari siapapun, bahkan Zhang Ya pun merasa agak iri. Jika dibandingkan, dia, yang sebenarnya anggota klan Zhang, lebih seperti orang luar. Seluruh anggota klan Zhang merasa bahwa pemimpin klan mereka yang baru memiliki perasaan khusus terhadap manajer Hou. Jika tidak, mengapa dia memperlakukannya seperti itu? Lagi pula, manajer Hou itu terkenal karena bakatnya yang buruk. Tidak, kamu tidak mengerti. Mendengar ucapan Zhang Ya, Chen Hang tidak banyak bicara lagi dan menggelengkan kepalanya. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat lebih banyak hal dan tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Setelah 30 tahun berlalu, banyak hal telah berubah. Penampilan Hou Juan adalah salah satu contohnya. Dewa keberuntungan yang sebelumnya tertidur di atas kepalanya mulai aktif. Itulah mengapa dia tampil seperti itu di kompetisi utama, begitulah dahsyatnya kekuatan Fortune. Ketika Fortune muncul, bahkan seseorang yang tidak berguna pun akan mendapatkan banyak peluang dan berada di atas orang biasa. Sekalipun Hou Juan tidak memiliki ajaran Chen Hang, dia tetap akan bangkit sekarang ketika saatnya tiba. Mungkin bantuan Chen Hang penting baginya, tetapi itu tidak sepenuhnya diperlukan. Bahkan tanpa Chen Hang, peluang akan datang kepadanya dan membantunya untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Chen Hang memahami hal ini, tetapi jelas bahwa orang lain tidak memahaminya. Namun, Chen Hang tidak repot-repot menjelaskan hal ini. Setelah meminum tehnya, Chen Hang bangkit dan perlahan berjalan keluar. Setelah 30 tahun, Nine Peak City telah banyak berubah. Suasana di sekitarnya sangat ramai, dan para petani dapat terlihat di mana-mana. Meskipun awalnya memang ada kultivator di kota 9 puncak, jumlah mereka tidak banyak, dan mereka agak langka. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa mereka ada di mana-mana, mereka tidak lagi langka seperti dulu. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh Chen Hang. 30 tahun yang lalu, setelah menjadi kota 9 puncak dan pemimpin klan Zhang, dia telah memperoleh banyak kekuasaan. Operasi-operasi ini awalnya dimiliki oleh klan lain, serta faksi-faksi di luar kota 9 puncak. Setelah Chen Hang menduduki posisi barunya, klan Zhang telah melahap semuanya. Setelah memperoleh kendali atas operasi-operasi tersebut, Chen Hang memilih untuk menjual sebagian dari sumber daya tersebut, serta menggunakannya untuk tujuan lain. Pada saat yang sama, ia mendirikan sebuah bengkel kecil yang menjual barang-barang sihir dan bahan-bahan lainnya pada periode waktu tertentu. Seiring waktu berlalu, tempat ini segera berkembang menjadi pasar kecil. Para petani dari seluruh negeri datang untuk berdagang atau melakukan hal-hal lain. Banyak hal telah berubah di sini dalam 30 tahun terakhir. Tentu saja, bukan itu saja. Selama bencana itu, Chen Hang telah melakukan jauh lebih banyak hal. Dengan kota 9 puncak sebagai pusatnya, banyak tempat telah dikuasai oleh klan Zhang dan menjadi wilayah kekuasaan klan Zhang. Setelah berkembang selama 30 tahun, di dalam kerajaan Yue, selain 3 sekte utama yang tersisa, faksi yang paling kuat adalah klan Zhang. Tentu saja, meskipun memiliki kekuatan seperti itu, Chen Hang jarang keluar dan menghabiskan sebagian besar waktunya di kota 9 puncak. Dia bahkan mempertahankan statusnya sebagai murid tingkat dalam sekte awan mengalir. Pada kenyataannya, di bawah kepemimpinan Chen Hang, klan Zhang dan sekte awan mengalir memiliki hubungan yang cukup baik. Sebagian alasan mengapa Hou Juan mampu berprestasi dengan baik di sekte awan mengalir dan bahkan diterima oleh seorang tetua adalah karena hubungan antara kedua faksi tersebut. Terlepas dari apakah Hou Juan mau atau tidak, mengingat dia telah berada di sisi Chen Hang sejak awal, hal ini meninggalkan luka mendalam yang tidak bisa dia hilangkan. Entah dia menginginkannya atau tidak, dari sudut pandang orang lain, dia adalah milik Chen Hang dan mewakilinya sampai batas tertentu. Chen Hang tidak berjalan-jalan terlalu lama di kota 9 puncak. Setelah berjalan ke suatu tempat, dia merasakan sesuatu dan menatap ke langit. Sinar matahari menerobos masuk, dan semuanya tampak cukup normal. Namun, Chen Hang mengerutkan kening karena merasakan sesuatu. Cuaca akan segera berubah, katanya pelan sambil berpikir dalam hati. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan ekspresi Chen Hang tenang saat dia berbalik dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Waktu berlalu perlahan.
Di dalam sekte awan mengalir, Hou Juan berjalan ke sebuah gunung di belakang dan sampai ke wilayah rahasia. Di depannya, ada beberapa orang berpakaian hitam berdiri di sana, menatap Hou Juan dengan ekspresi dingin. Sudahkah kau memikirkannya? Ketiganya tersenyum dingin, serahkan benda itu dan kami akan mengampuni nyawamu. Atau apa? Ekspresi Hou Juan sangat tenang dan juga agak dingin. Dia berdiri di sana dan menatap orang-orang di depannya, seolah tidak peduli. Kalau begitu jangan salahkan kami karena tidak bersikap sopan, orang yang memimpin itu tertawa dingin, jika kau tetap tinggal di sekte awan mengalir, kami tidak akan bisa berbuat apapun padamu, tetapi sekarang kau keluar sendiri, jangan salahkan kami. Dia berbicara dingin sebelum mengangkat pedang dan melesat ke depan. Ketiganya serentak menyerbu Hou Juan, mengeluarkan suara yang sangat keras. Menghadapi ketiga orang itu, Hou Juan bahkan tidak repot-repot menatap mereka, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan mereka. Saat dia memperhatikan, ketiga orang itu terus menyerbu dan melewatinya. Ketiganya tampaknya tidak menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka mulai berkelahi satu sama lain. Barulah kemudian Hou Juan berbalik. Di bawah cahaya matahari yang redup, penampilannya terungkap, dan cahaya merah darah berkilat di matanya. Darah menetes dan berceceran di mana-mana. Wahai iblis dari berbagai negeri, kapan kalian akan kembali? Terdengar suara-suara terus-menerus, seperti orang-orang yang melantunkan doa atau seorang wanita yang bernyanyi. Saat nyanyian itu bergema, ketiga orang berjubah hitam itu jatuh. Hanya Hou Juan yang tersisa, pakaiannya berlumuran darah. Cahaya merah darah terlihat di matanya, dan sepertinya ada aliran ki darah samar yang mengalir ke tubuhnya, diserap olehnya. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan merasa sangat tercengang. Menyerap ki darah dan menggunakannya untuk diri sendiri adalah teknik sekte iblis, dan itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh kultivator dari sekte yang benar. Teknik yang digunakan Hou Juan saat itu jauh melampaui kemampuan orang biasa. Namun, Hou Juan tampaknya tidak mempedulikan hal ini, dan energi iblis membubung keluar, seolah-olah memutar wilayah ini. Di kejauhan, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan bau darah yang menyengat berkurang. Pada saat energi magis di sekitarnya berhenti bergejolak, situasinya telah berubah. Ketiga tubuh itu telah menjadi tiga mayat yang layu. Ekspresi buas dan kesakitan masih terpampang di wajah mereka, tetapi ki, darah, dan jiwa mereka telah tersedot habis. Ini jelas merupakan teknik dari jalan setan. Hou Juan tampaknya tidak keberatan, dan dia hanya menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya. Saat lengannya turun, ketiga mayat itu berubah menjadi abu dan berhamburan. Sekalipun ada yang datang untuk menyelidiki, mereka tidak akan dapat menemukan jejak apapun dari apa yang telah terjadi. Barulah setelah itu Hou Juan merasa tenang dan menghela napas panjang. Ini semakin lama semakin merepotkan. Saat memikirkan ketiga orang itu, tatapan kosong muncul di matanya. Sejak ia memulai perjalanan itu, ia mulai membunuh semakin banyak orang. Saat itu, dia telah bersumpah bahwa dia tidak akan menjadi seperti para kultivator iblis itu dan membunuh orang. Namun, tanpa disadari, dia telah membunuh semakin banyak orang. Di antara orang-orang itu, beberapa dibunuhnya atas kemauannya sendiri, dan beberapa lainnya datang kepadanya lalu dibunuh olehnya. Hanya saja, dia tidak bisa meragukan bahwa dia telah menggunakan ki, darah, dan jiwa orang-orang itu untuk berkultivasi. Apa perbedaan antara dirinya saat ini dan para kultivator iblis itu? Berdiri di sana, Hou Juan berpikir dalam hati dan menghela napas panjang. Dari sudut pandang orang lain, dia bersandar pada pohon besar yang merupakan lambang klan Zhang dan merupakan orang yang paling dicintai oleh pemimpin klan Zhang, memiliki posisi dan sumber daya yang dikagumi orang lain dan tidak akan pernah bisa diperoleh. Selain itu, dia juga merupakan murid pengadilan dalam dari sekte awan mengalir dan kemungkinan besar akan menjadi murid warisan sejati dari seorang tetua. Jalannya tampak sangat cerah, menyebabkan banyak orang memandanginya dengan kagum. Namun, pada kenyataannya, Hou Juan sendiri tahu bahwa dia sedang berjalan di atas es tipis, dan dia harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Bakatnya sangat kurang. Bahkan dengan dukungan klan Zhang dan menerima banyak batu spiritual dan pil spiritual, dia tidak akan mampu mencapai pembangunan fondasi dalam keadaan normal. Justru karena dia sudah mengetahui hal ini sejak awal, dia mengambil keputusan yang menyakitkan ini. Ketika para kultivator iblis menyerbu, mereka meninggalkan beberapa teks yang memberinya harapan. Bakatnya terlalu kurang, dan dengan menggunakan metode normal, dia kemungkinan besar tidak akan pernah mencapai pembangunan fondasi, namun, dengan teknik kultivator iblis, hal ini belum tentu terjadi.
Dibandingkan dengan metode kultivasi ortodoks, teknik kultivasi jalur iblis cukup unik dan tidak membutuhkan bakat yang besar. Selama seseorang memiliki cukup ki darah dan jiwa, mereka memiliki harapan untuk mencapai pembangunan fondasi. Oleh karena itu, Hou Juan mulai mempraktikkan teknik kultivasi jalur iblis. Selama bertahun-tahun ini, dia fokus pada kultivasi dan akhirnya berhasil menembus ke tahap pembangunan fondasi, menjadi seorang kultivator pembangunan fondasi. Hanya saja, dia tahu bahwa situasinya sangat berbahaya. Meskipun dia tidak dengan sengaja membunuh orang dan melahap ki, darah, dan jiwa mereka, fakta bahwa dia mengkultivasi teknik jalur iblis adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Begitu informasi ini terungkap, hal itu bisa menimbulkan gelombang besar dan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Jika itu terjadi, bukan hanya dia, tetapi bahkan klan Zhang yang mendukungnya dan Chen Hang pun akan terkena dampaknya. Ini bukanlah hal yang ingin dia lihat sama sekali. Oleh karena itu, sejak awal, dia selalu merasa sangat terancam, khawatir bahwa suatu hari nanti identitasnya akan terbongkar. Namun, saat itu, dia tidak punya pilihan lain. Berdiri di sana, ekspresinya tenang sementara dia menghela napas dalam hati. Setelah beberapa saat, dia mendongak dan pergi. Waktu berlalu perlahan. Beberapa bulan kemudian, sebuah peristiwa besar pun Fa. Di dalam kota 9 puncak, Chen Hang duduk di halaman rumahnya dan memandang keluar dalam diam. Di luar, seekor burung roh terbang lewat dan meninggalkan sebuah surat. Sambil melihat surat itu, Chen Hang mengulurkan tangannya dan membukanya, lalu mengerutkan kening saat membacanya. Apa itu? Tanya Zhang Ya dengan rasa ingin tahu. Kau bisa melihat sendiri, Chen Hang tidak menjelaskan dan menyerahkan surat itu kepada Zhang Ya. Setelah membaca sekilas surat itu, ekspresi Zhang Ya berubah drastis. Mustahil. Ekspresi tak percaya muncul di wajah Zhang Ya, adik junior, bagaimana mungkin dia seorang kultivator iblis? Isi surat itu cukup sederhana, dalam beberapa hari terakhir, Sekte Awan Mengalir tiba-tiba menangkap Hou Juan. Alasannya adalah karena energi iblis. Setelah melakukan pemeriksaan, Sekte Awan Mengalir menyimpulkan bahwa ki iblis Hou Juan berasal dari kultivasi teknik iblis. Dengan demikian, Hou Juan telah ditangkap dan dimasukkan ke salah satu penjara Sekte Awan Mengalir. Setelah membaca ini, ekspresi Zhang Ya berubah drastis, dan dia tidak percaya. Dalam benaknya, Hou Juan adalah orang yang pendiam dan introvert. Dia tidak pernah melakukan hal yang keterlaluan, dan sangat berbeda dengan para kultivator iblis itu. Dia tidak percaya bahwa orang seperti itu adalah seorang kultivator iblis. Saudara klan. Setelah membaca surat itu berulang kali, Zhang Ya menatap Chen Hang dan bertanya dengan ragu-ragu, apakah isi surat ini benar? Karena mereka sudah menulis ini, kemungkinan besar itu benar, kata Chen Hang tanpa menoleh dan dengan tenang. Dibandingkan dengan Zhang Ya, reaksinya sangat tenang. Mungkin bagi orang lain, mempelajari teknik iblis dan melahap ki, darah, dan jiwa orang lain adalah hal yang serius, tetapi baginya itu bukanlah masalah besar. Lagi pula, dia juga pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Jika harus dikategorikan, kitab suci yang melahap surga miliknya juga akan menjadi teknik iblis. Meskipun Chen Hang tidak melahap darah ki dan jiwa orang lain, melahap darah esensi mereka pada dasarnya sama saja. Namun, bagi orang lain, masalah ini tidak sesederhana itu. Para kultivator iblis yang membunuh orang dan menggunakan mayat mereka untuk berkultivasi adalah hal yang mengejutkan. Lagi pula, ini berarti bahwa bagi kultivator iblis, seseorang bisa menjadi umpan mereka kapan saja. Terlebih lagi, peristiwa 30 tahun lalu masih menimbulkan rasa merinding di hati masyarakat. Setelah 30 tahun, kerajaan Yue telah pulih dengan pesat, tetapi masalah itu telah meninggalkan bayangan di hati setiap orang. Dapat dikatakan bahwa di dalam kerajaan Yue, para kultivator iblis menjadi sangat dibenci dan dimusuhi. Sekarang setelah kultivator iblis itu terungkap, orang bisa dengan mudah membayangkan apa yang akan terjadi. Seperti yang diperkirakan, setelah Fortune menjadi terkenal, segalanya menjadi berbeda. Duduk di halaman, ekspresi Chen Hang tampak tenang saat ia memandang rumput dan bunga-bunga di luar. Hou Juan kini hampir berusia 50 tahun. Pada dekade-dekade sebelumnya, kekayaannya tidak aktif, dan dia selalu menjaga profil rendah. Selama periode waktu itu, orang yang paling sedikit menimbulkan masalah dan paling tidak perlu dikhawatirkan adalah dia. Namun, segalanya tiba-tiba berubah setelah keberuntungannya muncul. Sekarang, keadaan langsung berubah dan dia telah menyebabkan hal seperti ini, menjadi pusat dari kegaduhan besar. Perbedaan ini cukup besar. Sepertinya hal semacam ini akan terus berlanjut untuk waktu yang lama sampai dia menghabiskan seluruh kekayaannya.
Duduk di halaman, Chen Hang memikirkan berbagai hal dalam hati. Zhang Ya berjalan keluar dengan wajah yang tampak ragu-ragu. Bagaimana? Sebuah suara terdengar. Melihat Zhang Ya berjalan mendekat dengan wajah khawatir, Zhang Chong bertanya dengan serius, bagaimana reaksi HR? Mendengar ucapan Zhang Chong, Zhang Ya tersadar dan menatapnya. Selama 30 tahun terakhir, Zhang Chong telah sangat menua, dan umurnya tidak panjang lagi. Setelah Chen Hang menjadi pemimpin klan, dia secara khusus pergi mencari bahan-bahan spiritual berkualitas tinggi dan juga membantu Zhang Chong maju dalam kultivasinya, memberinya lebih banyak waktu. Itulah sebabnya dia masih hidup setelah 30 tahun dan hanya terlihat lebih tua. Namun setelah sekitar 10 tahun, dia mungkin akan meninggal dunia. Namun, saat ini, dia masih hidup dan telah menyaksikan perubahan dalam klan Zhang selama 30 tahun terakhir. Ia cukup senang melihat betapa kuatnya klan Zhang, itulah sebabnya ia memilih untuk pensiun. Ia tetap tinggal di tanah leluhur klan Zhang, minum teh dan bermain catur dengan beberapa teman lamanya, menjalani kehidupan yang santai. Baru hari ini dia keluar lagi. Zhang Ya memandang Zhang Chong. Zhang Chong tampak sangat khawatir. Sepertinya dia juga telah mendengar tentang hal ini. Ketika burung roh itu datang, dia juga telah menerima kabar tersebut, itulah sebabnya dia lari keluar. Sambil memandang Zhang Chong, Zhang Ya menghela napas pelan dan berkata, saudara klan, dia sangat tenang dan tampaknya tidak terkejut. Namun, temperamen saudara klan juga cukup baik, dan aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Chen Hang memiliki temperamen yang sangat baik. Setidaknya, begitulah keadaannya sebagian besar waktu. Sekalipun seseorang melakukan hal-hal buruk, dia tidak akan bereaksi berlebihan dan akan tetap tenang. Itulah mengapa Zhang Ya tidak bisa mengetahui apa yang dipikirkan Chen Hang. Apakah dia marah atau ada hal lain? Ai. Mendengar ucapan Zhang Ya, Zhang Chong tak kuasa menghela napas, sungguh bencana, aku sudah lama bilang pada HR untuk tidak memperlakukan orang asing dengan baik, tapi dia tak pernah mendengarkan. Siapa sangka hal seperti ini akan terjadi, dia berani mempelajari teknik iblis dan merusak reputasi klan Zhang. Dia menghentakkan kakinya, tampak sangat marah. Sambil menatap Zhang Chong, Zhang Ya ragu-ragu sebelum berkata, tentu saja tidak seburuk itu, apakah adik magang muda Ho telah menguasai teknik iblis atau tidak, belum dapat dipastikan secara mutlak. Bahkan sekarang kau masih berusaha bersikap positif. Sambil menatap Zhang Ya, Zhang Chong menghela napas dan berkata, yang terpenting saat ini adalah mencari tahu bagaimana perasaan HR tentang hal ini. Dia tidak boleh melakukan hal bodoh demi wanita ini. Setelah berkembang selama 30 tahun, keluarga Zhang telah menjadi faksi yang sangat besar. Selain 3 sekte utama yang tersisa, kekuatan klan Zhang adalah yang terbesar di kerajaan Yue. Setelah 30 tahun, klan Zhang telah menjadi faksi besar, baik dalam kekuatan maupun reputasi. Sekalipun Hou Juan benar-benar memiliki koneksi dengan kultivator iblis, itu tidak akan terlalu memengaruhi klan Zhang. Lagi pula, mengingat betapa kuatnya klan Zhang, bahkan sekte seperti sekte awan mengalir pun harus waspada terhadap klan Zhang. Selama Chen Hang tidak melakukan apapun dan mereka memutuskan hubungan dengan Hou Juan, maka dampaknya tidak akan terlalu besar. Tapi jika Zhang Chong tampak cukup khawatir saat menatap Zhang Ya, bukankah menurutmu HR akan? Zhang Ya berhenti sejenak dan tampak ragu-ragu. Kurasa, tidak begitu, ucapnya pelan. Namun, mengingat ekspresi Chen Hang yang sangat tenang, dia jadi ragu. Menentang faksi seperti sekte awan mengalir demi satu orang adalah sesuatu yang sangat tidak rasional. Namun, hal ini belum tentu berlaku untuk Chen Hang. Zhang Ya tidak pernah bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya itu. Sambil memikirkan hal itu, dia tak kuasa menahan napas, dan dia mengerti mengapa Zhang Chong buru-buru berlari ke sana. Jelas sekali, tampaknya dia juga khawatir Chen Hang akan melakukan sesuatu. Mereka berdua saling memandang dan menghela napas. Meskipun mereka khawatir, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba membujuknya agar tidak terlalu impulsif. Setelah itu, waktu berlalu dengan perlahan. Kabar tentang Hou Juan menyebar ke seluruh klan Zhang. Awalnya hal ini menimbulkan kepanikan, tetapi semua orang segera tenang. Tak lama kemudian, 1 bulan telah berlalu. Selama 1 bulan ini, Chen Hang bertindak cukup tenang, dan dia menghabiskan waktunya seperti biasa. Dia akan minum teh dan sesekali memurnikan beberapa benda sihir, dan tidak ada banyak perbedaan dari waktu biasanya. Dia bertindak dengan sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli tentang hal ini. Melihat Chen Hang, Zhang Chong dan yang lainnya menghela napas lega.
Sepertinya Chen Heng tidak akan melakukan apapun untuk Hou Juan. Yang tidak mereka duga adalah, sebelum Chen Heng melakukan apapun, justru orang-orang dari Sekte Awan Mengalir yang datang lebih dulu. Klan Zhang Sembilan Puncak memang pantas menyandang reputasinya. Saat berjalan di kota Sembilan Puncak, seorang kultivator parubaya melihat sekeliling dan tersenyum. Ada beberapa kultivator lain yang mengikuti di belakangnya, juga melihat-lihat sekeliling. Apakah ini kota Sembilan Puncak? Seorang kultivator wanita berkata dengan takjub, kota ini tampak sangat makmur dan setara dengan Sekte Awan Mengalir. Tempat yang sangat bagus. Yang lain juga memperhatikan para kultivator di sekitar mereka dan melihat suasana yang hidup. Ini adalah kota Sembilan Puncak, tempat klan Zhang bermarkas, kata kultivator parubaya itu sambil tertawa, ini adalah inti dari klan Zhang, dan konon awalnya ini hanyalah kota biasa. Pemimpin klan Zhang lah yang mengembangkannya hingga mencapai keadaan seperti sekarang, sungguh luar biasa. Namun, tempat ini akan segera menjadi milik kita. Apakah klan Zhang benar-benar akan menyerahkan tempat yang begitu makmur ini? Tanya kultivator wanita itu, jika itu aku pasti tidak akan menyerahkannya. Dengan kemakmurannya, mereka pasti menerima jumlah batu spiritual yang sangat besar setiap tahun. Siapa yang mau menyerahkannya? Kultivator parubaya itu tersenyum dingin, ya, tapi ini bukan wewenangnya. Tetua He dan yang lainnya sudah mendiskusikannya. Kemunculan kultivator iblis ini terkait dengan klan Zhang. Siapa tahu ada kultivator iblis lain yang bersembunyi di dalam klan Zhang. Jika mereka tidak menyerahkannya, apa yang akan terjadi? Mendengar itu, para kultivator lainnya tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk dalam diam. Mereka semua jelas mengetahui alasan mereka datang ke sini. Mereka terus berjalan, dan tak lama kemudian, beberapa orang dari klan Zhang datang untuk menjemput mereka. Kami sudah lama mendengar tentang klan Zhang. Di dalam ruangan itu, ada orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Zhang Chong dan Zhang Ye juga hadir di sini, serta beberapa anggota inti klan Zhang. Menghadap mereka, kultivator parubaya dan yang lainnya duduk di sana dengan senyum di wajah mereka. Aku ingin tahu apa tujuan para duta Sekte Awan Mengalir datang ke sini. Zhang Chong memaksakan senyum dan mengangkat teh spiritualnya sambil bertanya. Aku yakin pemimpin klan tua itu tahu persis mengapa aku di sini. Mengapa bertanya? Mendengar ucapan Zhang Chong, kultivator parubaya itu tersenyum tipis dan berkata pelan, kabar tentang Hou Juan yang menguasai teknik iblis dan melahap jiwa manusia sudah lama tersebar. Mendengar itu, tangan semua orang dari klan Zhang gemetar. Duta besar ini pasti bercanda. Zhang Chong segera tersadar dan tersenyum, Hou Juan hanyalah orang luar. Apa hubungannya dia dengan klan Zhang kami? Benar. Apa hubungannya ini dengan kita? Yang lain juga angkat bicara. Mendengar kata-kata itu, kultivator parubaya itu tidak berkata apa-apa dan hanya tersenyum sambil menatap Zhang Chong dalam diam. Sepengetahuan saya, kultivator iblis Hou Juan tampaknya memiliki hubungan dekat dengan klan Zhang Anda, kata kultivator wanita di sebelah kultivator parubaya itu sambil tersenyum. Ini hanya hubungan biasa, kata Zhang Chong sambil menggelengkan kepala, junior saya ini baru saja masuk sekte terhormat itu pada waktu yang sama dengannya. Hanya itu saja. Saya yakin ada banyak orang lain yang berada dalam situasi serupa di Sekte Awan Mengalir, kata Zhang Chong. Tentu saja ada banyak orang yang mengenal kultivator iblis itu, tetapi satu-satunya yang memperlakukannya dengan sangat dekat dan menerimanya hanyalah klan Zhangmu. Kultivator parubaya itu menghela napas sambil berkata, hubungan klan Zhangmu dengan kultivator iblis itu bukanlah hubungan biasa, aku yakin. Kultivator iblis itu telah membongkar banyak rahasiamu di penjara. Sialan. Mendengar ucapan kultivator parubaya itu, Zhang Chong tak kuasa menahan amarahnya. Hou Juan saat ini berada di tangan Sekte Awan Mengalir. Dengan metode yang digunakan para kultivator, sudah bisa diduga bahwa Hou Juan akan mengungkapkan banyak hal. Di masa lalu, klan Zhang tidak terlalu menyembunyikan banyak hal dari seseorang seperti Hou Juan, dan jika seseorang mau, mereka bisa mendapatkan banyak hal darinya. Sambil berpikir ke sana, Zhang Chong menghela napas dan berkata, masalah dengan kultivator iblis Hou Juan tidak ada hubungannya dengan klan Zhang saya. Kau boleh mengatakan itu, tapi siapa yang akan mempercayaimu? Senyum kultivator parubaya itu semakin lebar saat dia berkata pelan, sebenarnya, aku mendengar bahwa ada lebih banyak kultivator iblis yang bersembunyi di klan Zhang. Itu tidak mungkin. Kata Zhang Chong dengan tegas, jika duta besar tidak mempercayai saya, Anda dapat menggeledah kediaman klan Zhang dan melihat apakah ada seseorang yang memiliki energi iblis.
Itu tidak perlu, kata kultivator parubaya itu sambil menggelengkan kepala, hanya saja, untuk membuktikan bahwa klan Zhang tidak melindungi kultivator iblis, aku perlu pemimpin klanmu untuk pergi ke sekte dan menangani kultivator iblis itu secara pribadi. Itulah mengapa aku datang. Saat berbicara di sana, dia tersenyum dan mengungkapkan tujuan sebenarnya. Suruh pemimpin klan Zhang Chong pergi ke sekte awan mengalir. Mendengar itu, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Sejak lama, Chen Heng tidak kembali ke sekte awan mengalir dan tetap tinggal di kota Sembilan Puncak. Bahkan ada desas-desus bahwa kultivasi pemimpin klan Zhang Chong tidak kalah dengan para tetua sekte awan mengalir dan bahwa dia telah mencapai alam pemahaman mendalam. Namun, bahkan jika dia memiliki kultivasi pemahaman mendalam, jika dia pergi ke wilayah sekte awan mengalir, dia tetap akan ditangkap. Lagi pula, sekte awan mengalir tidak hanya memiliki pemimpin sekte dan tetua, tetapi juga formasi penjaga. Begitu formasi penjaga diaktifkan, bahkan seseorang di alam pemahaman mendalam pun akan tertindas. Mengapa mereka meminta pemimpin klan untuk pergi ke sekte awan mengalir pada saat seperti ini? Saat memikirkan hal itu, ekspresi orang-orang dari klan Zhang berubah muram. Melihat ini, petani parubaya itu tersenyum tipis. Keterkaitan Hou Juan dengan kultivator iblis ini menimbulkan kekacauan besar, tetapi bagi ketiga sekte utama, ini adalah sebuah peluang. Klan Zhang telah berkembang pesat dalam 30 tahun terakhir, sehingga membuat mereka merasa cukup waspada. Selain itu, mereka juga merasa cukup iri dengan semua taman roh yang menguntungkan yang dikelola oleh klan Zhang. Ketiga sekte utama tersebut telah lama ingin menindas klan Zhang tetapi tidak pernah menemukan kesempatan yang tepat. Lagi pula, klan Zhang memiliki kultivator pemahaman mendalam yang melindunginya. Jika kultivator dengan pemahaman mendalam itu bisa melarikan diri, keadaan akan menjadi sangat merepotkan. Karena alasan itulah ketiga sekte utama tidak berani bertindak melawan klan Zhang, dan mempertahankan status quo. Namun, hal ini telah mengubah status quo. Bagi sekte awan mengalir, masalah ini memberi mereka alasan untuk menyerang klan Zhang. Sekte awan mengalir adalah sekte tempat Chen Heng berasal, jadi mereka punya alasan kuat untuk memanggil pemimpin klan Zhang mengenai masalah ini. Jika Chen Heng tidak pergi, mereka bisa mengatakan bahwa dia merasa bersalah karena melindungi kultivator iblis. Namun, jika dia benar-benar pergi. Sambil memikirkan hal itu, petani parubaya itu tak kuasa menahan senyum. Jika pemimpin klan Zhang pergi, kemungkinan besar dia tidak akan bisa keluar. Jika berada di luar, bahkan beberapa tetua pemahaman mendalam yang bertindak secara bersamaan mungkin tidak cukup untuk membunuh seorang kultivator pemahaman mendalam, dan kemungkinan besar ini akan menimbulkan masalah di masa depan. Namun, jika itu berada di dalam sekte awan mengalir, ini akan jauh lebih mudah. Setelah mengaktifkan formasi penjaga, dikombinasikan dengan beberapa tetua alam pemahaman mendalam, Chen Heng tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ketika saat itu tiba, setelah kehilangan pemimpin klan Zhang akan menjadi tak berdaya. Sekte awan mengalir kemudian akan dapat mengambil apapun yang mereka inginkan. Pada saat itu, Zhang Chong dan yang lainnya memikirkan banyak hal. Ini, melihat kultivator parubaya itu, Zhang Chong terdiam sejenak sebelum berbicara, bisakah kita mengirim orang lain? Pemimpin klan kita masih menjalani pelatihan tertutup dan tidak dapat pergi. Bisakah orang tua ini pergi? Zhang Chong tersenyum sambil melanjutkan, dari segi status, lelaki tua ini dulunya adalah kepala klan dan dapat mewakili klan Zhang. Adapun kultivator iblis itu, lelaki tua ini mengenalnya, jadi sebaiknya aku yang pergi. Bersambung.